Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Retno Asih, NIM 1803211000093. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha pada warung makan Pondok Salak yang ada di Bojonegoro. Warung makan Pondok Salak merupakan salah satu tempat kuliner terkenal di Bojonegoro. Tepatnya berada di Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Warung makan Pondok Salak ini didirikan sejak tahun 2000 oleh Bapak Eko Mutkoiri. Yang pertama yaitu analisis aspek teknis. Usaha warung makan Pondok Salak ini dinilai strategis karena pemilihan lokasi usaha ini berada di pedesaan sehingga meminimumkan banyaknya pesaing. Yang kedua yaitu tempat lokasi usaha berdekatan dengan rumah pemilik usaha sehingga memudahkan dalam pengawasan. Yang ketiga yaitu lokasi usaha berdekatan dengan supplier dan pasar sehingga untuk pemilihan bahan baku dan bahan pendukung lainnya itu mudah dan biaya transportasi yang terjangkau. Warung makan Pondok Salak ini menggunakan 3 bahan baku, yaitu yang pertama belut, yang kedua ayam, yang ketiga yaitu gurami. Bahan baku didapat dari pengepul yang sudah lama memasok bahan baku ke lokasi usaha. Pengepul sudah melakukan proses sortasi sehingga karyawan yang ada di lokasi usaha tidak perlu melakukan sortasi lagi. Sedangkan bahan pendukung lainnya didapat dari pasar terdekat yang ada di Kecamatan Kapas, Bojonegoro. Analisis yang kedua yaitu analisis aspek pasar dan pemasaran. Usaha warung makan Pondok Salak ini melakukan STP untuk mengembangkan usahanya. Yang pertama yaitu segmentasi. Usaha warung makan Pondok Salak ini melakukan segmentasi pasar yaitu dengan membuat menu masakan dan desain yang berbeda dengan usaha warung makan lainnya. Misalnya warung makan ini memiliki desain tempat lokasi yang menyatu dengan alam. Misalnya di sekitar itu terdapat salak-salak yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Dan menu masakan yang berada di sini ini merupakan masakan yang jarang ditemui di Bojonegoro sehingga ini merupakan segmentasi yang dilakukan oleh usaha ini. Sedangkan yang kedua yaitu targeting. Target dalam usaha warung makan Pondok Salak ini yaitu anak-anak dan orang dewasa mulai dari pendapatan menengah ke atas maupun pendapatan menengah ke bawah karena harga yang terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh kalangan manapun. Yang ketiga yaitu positioning. Positioning yang dilakukan oleh usaha ini yaitu dengan memberikan pelayanan yang ramah kepada pengunjung. Yang kedua yaitu memberikan fasilitas yang memadai. Yang ketiga yaitu memberikan penunjang lainnya seperti spot foto, taman, dan pohon-pohon salak yang dapat dinikmati saat berbuah. Warung makan Pondok Salak tidak memiliki strategi pemasaran khusus. Bahkan pemilik usaha ini sengaja tidak memberikan petunjuk arah untuk menuju ke tempat lokasi. Ini dikarenakan karena pemilik usaha ingin masyarakat lain itu bisa melebur dengan masyarakat yang ada di pedesaan. Bahkan usaha ini tidak memiliki akun media untuk mempromosikan produknya. Promosi yang dilakukan yaitu pemilik usaha ini memberikan pelayanannya ramah dan fasilitas yang memadai dan nyaman sehingga promosi dapat dilakukan oleh pengunjung dari mulut ke mulut. Bauran pemasaran yang dilakukan oleh usaha warung makan Pondok Salak yaitu yang pertama produk. Usaha warung makan Pondok Salak ini membuat menu makanan yang berbeda dengan warung makan lainnya sehingga pengunjung itu penasaran dan ingin mencoba menu yang ada di Pondok Salak tersebut. Menu yang ada di Pondok Salak yaitu belut bakar, belut gepuk, manggut gelut, ayam kare, jeroan ayam, dan gurami bakar atau gurami goreng. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga yang ada di warung makan Pondok Salak ini sangat terjangkau.
price atau harga. Harga yang ditawarkan oleh usaha warung makan Pondok Salak ini dapat terjangkau oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah maupun masyarakat kalangan menengah ke atas, karena harga berkisar sekitar 15.000 sampai 60.000 saja penikmat sudah dapat menikmati satu paket makanan, yaitu terdiri dari nasi, sambal, kerupuk, dan lauk yang dipilih tadi. Penyajian menu makanan disajikan dengan wadah tradisional. Pengunjung hanya menambah 3.000 sampai 4.000 rupiah saja untuk minumannya. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Usaha warung makan Pondok Salak ini memberikan fasilitas semaksimal mungkin, karena pengunjung bukan hanya berasal dari Bojonegoro saja, namun juga berasal dari luar kota. Warung makan Pondok Salak memberikan fasilitas yang memadai untuk pelanggannya, mulai dari kamar mandi, musola, ruang meeting, tempat yang nyaman, gazebo, taman, dan spot foto yang sangat bersih dan sangat memadai. Yang keempat yaitu promosi. Usaha warung makan Pondok Salak ini sudah berdiri sejak tahun 2000 dan sekarang sudah dikenal oleh banyak kalangan yang ada di Bojonegoro, bahkan di luar kota. Usaha ini melakukan promosi pada awal tahun berdirinya usaha ini saja, yaitu melalui unggahan media sosial. Pada tahun berikutnya, usaha ini tidak melakukan promosi melalui media sosial apapun. Sampai saat ini, usaha ini tidak memiliki akun media sosial apapun. Pemilik usaha ingin usahanya dikenal oleh masyarakat bukan karena melalui promosinya, namun ingin dikenal karena pelayanannya ramah dan menu yang enak dan fasilitas yang memadai, sehingga pengunjung puas, dan promosi dapat dilakukan oleh pengunjung dari mulut ke mulut. Yang ketiga yaitu aspek manajerial dan organisasi pada usaha warung makan Pondok Salak. Usaha ini mempunyai organisasi yang struktur karena terdiri dari 1 manajer dan 16 karyawan, di mana 1 manajer bertugas untuk mengawasi dan mengarahkan karyawan saja, sedangkan 6 karyawan laki-laki bertugas untuk mencatat pesanan, menyambut pengunjung, mengantarkan pesanan, dan membersihkan tempat yang ada. Sedangkan karyawan perempuan terdiri dari 10 orang, yaitu 3 orang bertugas untuk membuat bumbu, 4 orang bertugas untuk memasak, 2 orang bertugas untuk mencuci dan membersihkan bahan baku, dan 1 orang bertugas di kasir dan membungkus makanan jika ada yang dibungkus. Dari hasil analisis manajerial dan organisasi, usaha warung makan Pondok Salak ini dikatakan layak karena mempunyai struktur manajerial dan organisasi yang struktur. Yang keempat yaitu analisis aspek AMDAL pada usaha warung makan Pondok Salak. Usaha ini tidak memiliki dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan, namun memiliki dampak positif, yaitu yang pertama, usaha ini menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran yang ada di desa sekitar. Yang kedua yaitu limbah sayuran yang digunakan dimanfaatkan oleh pemilik usaha untuk pupuk organik. Yang ketiga yaitu limbah plastik yang ada di warung makan Pondok Salak dimanfaatkan oleh pemilik usaha sebagai hiasan dinding maupun hiasan pada taman yang ada di sana. Yang kelima yaitu analisis aspek finansial pada usaha warung makan Pondok Salak. Usaha warung makan Pondok Salak ini membayar pajak penghasilan sebesar 20% per tahun, dan pemilik usaha menginginkan laba sebesar 20% per tahunnya. Selanjutnya aspek keenam yaitu analisis aspek sosial, ekonomi, dan budaya pada usaha warung makan Pondok Salak. Usaha ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran yang ada di desa sekitar, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Usaha ini juga melakukan pembayaran pajak penghasilan sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara.
usaha warung makan Pondok Salak ini masih melestarikan budaya dan melebur kepada masyarakat. Contohnya saja, usaha ini tidak memberikan petunjuk arah ke lokasi. Ini bertujuan agar masyarakat lain dapat beradaptasi dan dapat merasakan suasana di pedesaan. Untuk aspek budayanya, usaha ini masih menggunakan teknologi modern seperti masih menggunakan bara api untuk proses pembakarannya. Untuk wadah yang digunakan juga masih tradisional, sehingga aspek sosial, ekonomi, dan budaya telah dipenuhi oleh usaha warung makan Pondok Salak tersebut. Cukup sekian pemaparan saya mengenai analisis kelayakan usaha pada usaha warung makan Pondok Salak yang ada di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.